suasana surga walaupun kami di bumi ini Tuhan. Di tengah situasi sulit ini. Hal itu tidak bisa kami rasakan tanpa kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kami, pedoman hidup kami, buku kehidupan ini ya Tuhan, menuntun kami. Kami gamang tanpa firman Tuhan. Kami tidak menentu arah tanpa firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan inilah menjadi kompas kehidupan kami. Berjalan di jalan kebenaran-Mu Bapa. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Kami, Tuhan berikan hati yang taat. Kami akan terus merendahkan hati di hadirat-Mu. Hati yang mau dibentuk oleh firman. Firman Tuhan ditaburi di tanah hati yang subur. Kekerasan hati Tuhan akan dihancurkan oleh kebenaran firman. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan kekerasan hati selain firman Tuhan. Ada banyak pelajaran kehidupan yang telah kami terima selama kami hidup, apalagi di pandemi ini. Pandemi ini semakin mendekatkan kami kepada Tuhan. Makasih untuk ibadah kami. Kami sudah ketemu dengan Engkau dengan melalui pujian kami. Berkati mereka yang telah melayani. Hamba-Mu Pendeta Gokton di Pasaribu akan berdiri di sini. Sembunyikan dia di balik salib kebenaran firman. Engkau telah persiapkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Jemaat GPD Ebenezer, jemaat yang taat. Jemaat GPD Ebenezer, jemaat yang berdedikasi. Jemaat GPD Ebenezer, jemaat yang militan. Jemaat GPD Ebenezer, jemaat yang Tuhan percaya kami jadi berkat karena sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat GPD Ebenezer, jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah ke arah Kristus. Jemaat GPD Ebenezer, jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh, jemaat yang Tuhan persiapkan sebegitu rupa untuk menjadi saluran kebaikan Tuhan. Prinsip menabur akan diterangkan di sini Tuhan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi hidup berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berguna bagi orang lain. Teristimewa, berguna dalam menyampaikan Injil Tuhan. Kami siap mendengar firman, berfirmanlah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan hambanya. Oh, masih pelprik nyanyi ya? Oke. Nanti setelah itu Pendeta Doktor Bapak ini sekarang ya, Gokton di Pasaribu STMTH. Pelprik semua menyanyi, oke pelprik. Haleluya. Nanti petugas dekorasi kalau ada menyanyi gak usah diangkati bunganya supaya ada terapnya. Ya, kami mohon semua pelprip untuk kita bisa menyanyi. Tolong lagunya Indah Rencanamu. Ya. 1, 2. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua
berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Dari awal lagi kita nyanyikan. Dan rencanamu Tuhan Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, ya tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, ya tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. terima kasih. Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan. Ya, kita sehat semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut, istri saya tadi bisik, kita nyanyi boleh enggak ya? Saya rasa boleh ya. Ibu Gembala kayak mau nyanyi dulu. Sebagai tanda terima kasih kami juga, waktu istri saya sakit, jemaat sini sudah berdoa.
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Puji Tuhan. Memang biasanya kalau saya khotbah dia mau melayani dengan pujian. Saya bersyukur diberi kesempatan. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, buat sidang jemaat Tuhan yang sudah mendoakan dan memberi perhatian bagi kami waktu istri saya ada di Pekanbaru. 19 hari di rumah sakit, 5 hari, 4 hari di klinik, 1 hari di pengasingan sendiri. Dan satu-satunya hamba Tuhan dari luar yang memperhatikan kami dan banyak berdoa menguatkan adalah gembala di tempat ini dan GPD Ebenezer. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Saudara tahu, waktu saya di rumah sakit itu yang menguatkan saya pertama, saya dengar suara begini, jangan takut, banyak pendoamu. Begitu Bapak Ibu, jangan takut, banyak pendoamu. Dan salah satunya adalah di tempat ini kami bisa rasakan, di dalam roh kita bisa merasakan sebuah pertemuan. Dan puji Tuhan istri saya sehat, bisa nyanyi di tempat ini dan bisa sampai ke tempat ini. Saudara, memang ada tantangan. Jadi pelayanan di Pamarunan tanggal 5, ya mertua saya bilang semestinya kami tahun lalu terpending. Saudara, dan tantangannya begitu, saya bilang gini, supaya jadi harus awal bulan. Ya, saya pikir lalu saya tentukan tanggal 5. Begitu saya tentukan tanggal 5, ada 2 permintaan di Surabaya, tolong khotbah. Ya, tanggal 5, waduh ini belum pesan tiket, ini berubah apa tidak ya. Saya dengar lagi banjir lagi. Sebenarnya ada alasan untuk pending lagi, tapi hidup kita harus taat kepada Tuhan. Saya bilang saya tidak bisa pelayanan karena saya melayani di Kalimantan. Dan saudara yang kekasih, bersyukur kami diterima di tempat ini. Kerinduan kami adalah boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8. Dan berapa kali saya ke sini kok pas yang pujian Bapak Pasar Ibu ya. Saya juga heran. Loh, abang ini lagi yang pujian pikir saya. Oke ya, pertama saya datang dia juga yang pujian ya. Oke. Open your Bible. Mari kita bangkit berdiri, kita baca secara responsoria ya. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Itu yang ada mic bisa pegang mic supaya kedengaran di live ya. Ya karena kalau nggak pakai live kan nggak kedengaran, suara kutok nanti. Berbalasan taunya nggak berbalasan di situ. Oke, yang pakai mic 1 orang coba. Saya akan baca ayat 1, saudara baca ayat genap ayat 1 sampai 8. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama. Setelah itu, berilah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu katakan apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa menantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu.
taburkanlah benarmu bagi pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tetanggamu pada tetang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang menjamurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk. Tema kitab pengkhotbah adalah kesia-siaan dalam hidup di luar Tuhan. The meaningless of life apart from God. Jadi saya kalau pertama membaca kitab pengkhotbah ini kayak putus asa. Kita baca pasal 1 kesia-siaan. Pasal 2 katanya mengejar pengetahuan dan dapat gelar, sia-sia pula. Pasal berikut katanya kita memperoleh kesempatan untuk memiliki hiburan bersenang-senang. Mari bersenang-senang, susah lagi, sia-sia juga. Sebelum pasal 6 secara struktur, kitab pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 6 semua ngomong sia-sia. Lalu kalau kita mandek di pasal 6, saya waktu mempelajari seperti ini, lah ngapain kita hidup? Semua sia-sia. Punya pengetahuan dan gelar, sia-sia. Pasal 2, punya kesempatan menikmati hiburan-hiburan, jalan-jalan tipis-tipis sama jalan-jalan tebal-tebal ke luar negeri ya. Ada orang bilang gini, kalau nggak bisa jalan jauh-jauh, ayo yuk jalan-jalan tipis-tipis katanya ya. Ke depan sungai di situ loh, itu tipis-tipis ini saudara ya. Jalan-jalan tipis-tipis atau tebal-tebal juga sia-sia katanya. Next dia bilang gini, punya possession, harta milik, aku punya tanah di sana, aku punya rumah di sana, itu pun sia-sia. Kemudian jabatan dan pekerjaan kita kejar, di luar Tuhan juga sia-sia. Terakhir di pasal 5 sampai pasal 6 konteksnya, kekayaan yang kita kejar kita dapat, di luar Tuhan itu sia-sia. Loh, semua yang saya kejar kok sia-sia? Jika di luar Tuhan, meaningless. Semua tidak ada artinya. Jika semua yang kita peroleh itu kita tidak gunakan kepada tujuan Allah. Pengetahuan dan gelar, harta milik, warisan-warisan, jabatan dan pekerjaan, terakhir kekayaan, itu semua sia-sia jika kita tidak gunakan untuk tujuannya Tuhan. Begitu saya baca pasal 11, ada satu hal yang tidak sia-sia. Apakah itu? Menabur. Menabur tidak dikatakan di situ terakhir. Ada orang menabur, itu pun sia-sia, enggak ada. Coba pelajari pasal-pasal sebelumnya. Ada orang membuat banyak buku, berhasil, itu pun sia-sia. Tapi begitu sampai ke menabur, tidak ada ayat sampai ayat 8. Tidak ada kata menabur pun sia-sia. Kita harus memilih sesuatu yang tidak sia-sia. Amin. Apakah itu? Menabur. Apa arti menabur? Saya lihat kamus bahasa Indonesia saja. Sebenarnya arti menabur ini kurang bagus loh. Dari sudut logika. Karena arti kata menabur katanya menghamburkan sesuatu. Itu makna pertama. Menghamburkan sesuatu. Yang kedua adalah menyebar benih. Menabur adalah makna praktisnya dalam hidup kita. Semua yang kita hamburkan untuk orang lain. Apakah itu materi? Apakah itu perhatian? Apakah itu bukan pesona, kalau tebar pesona. Maksud saya jangan tebar pesona tapi berikan perhatian. Ya. Ya, ibu-ibu tolong jangan tebar pesona, nanti ada yang keberatan. Apalagi bapak-bapak tambah nggak boleh tebar pesona. Tapi menyebar materi, menyebar perhatian, menyebar firman, menyebar doa. Itu sesuatu yang luar biasa. Menabur itu bukan selalu materi, yang setuju katakan. Karena kadang-kala ketika orang lain lemah kita kasih uang dia nggak tertolong. Tapi begitu kita kasih perhatian, kita mendengar keluhannya, 50% dia katanya tertolong. Jadi apa menabur dalam konteks Alkitab?
menyebar semua yang baik yang mendatangkan pengaruh baik kepada orang lain, itu adalah menabur. Tapi tolong jangan selalu diskreditkan materi. Ada orang suka memperhatikan, suka mendoakan, tapi begitu ngomong sampai di materi, mukanya langsung berubah bentuk. Nah kalau saya mendoakan saya mau, kalau saya disuruh berkunjung saya mau, tapi jangan ikut-ikutkan uangku. Berubah bentuk kalau sampai ke uang. Tapi GPD Ebenezer tidak ada yang berubah bentuk, amin. Semua kita beri. Saya sebagai pengajar saya nggak boleh gini. Saya ini pengajar, saya hanya membagi materi pelajaran. Saya hanya memberi pengetahuan. Tolong jangan ikut-ikutkan uang saya, nggak bisa. Karena katanya gini, God's honor all things. Tuhanlah pemilik segala sesuatu yang ada pada kita. Kemampuan kita bersaksi, kemampuan kita mendoakan orang, termasuk uang kita. Itu bukan uang kita sendiri, tapi itu adalah uangnya Tuhan. Dan kalau Tuhan mau itu disebar atau dihamburkan dalam perspektif manusia, kita harus tunduk kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, 2 minggu sebelum saya ke sini, saya cuma tunduk. Sebenarnya saya pikir Tuhan lebih baik saya kali khotbah Matius 11 ayat 28. Karena 2 minggu lalu saya khotbah itu di gereja saya, banyak yang antar call datang ke depan. Apa enggak khotbah itu? Enggak 2 minggu lalu saya berdoa, pokoknya di GPD Ebenezer kau khotbah tentang menabur. Saya hanya berharap bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saya sebagai pengkhotbah hanya tunduk. Kenapa tema ini datang pada saya dan saudara? Jadi bukan kepada saudara aja. Tema ini kepada pengkhotbah dulu. Makanya kadang pengkhotbah pingin ganti karena terlalu berat. Terlalu berat. Karena ketika saya berkhotbah saya dituntut lebih dulu. Kenapa kita mendapat firman tentang prinsip menabur ya? Saya kasih temanya prinsip menabur. Pertama, karena mungkin kita belum pernah sama sekali melangkah untuk menabur seperti prinsipnya Tuhan. Kita menabur tapi dalam polanya kita. Kita menabur dengan prinsipnya kita yang pasti di bawah standar prinsip Tuhan. Kita menabur seperti orang pada umumnya termasuk yang belum percaya menabur. Standar hidup orang percaya harus di atasnya unbeliever. Orang yang belum percaya, itu pertama. Jadi bagi yang belum pernah, walaupun bolak-balik ibadah, tapi tidak pernah berhasil menabur, gak pernah memperhatikan orang lain, hidup untuk diri sendiri, gak pernah perpuluhan, itu kan menabur benih juga. Dalam konteks 2 Korintus 9 nanti kita lihat. Kalau Natal datang pada hari hanya 2 minggu pengumpulan berkat nggak muncul. Pas hari potong daging langsung muncul, apalagi waktu makan. Repot ini. Tapi di sini nggak ada. Kalaupun ada itu Tuhan sangat mengasihi dia. Jangan hanya kelihatan pas makan. Harus kelihatan pas amplop dibagikan. Sumbangan untuk Natal, udah menabur. Jadi yang belum pernah melangkah untuk menabur hanya jadi jemaat penonton terus. Menonton apa yang terjadi bagi orang lain di rumah Tuhan. Gak boleh jadi jemaat penonton. Mana di Alkitab sebagian orang akan menjadi jemaat penonton? Gak ada. Kita semua harus menjadi pelaku. Yang setuju katakan, tolong melangkah setelah mendengar firman ini. Izinkan Tuhan melembutkan hatimu. Engkau yang selalu berkata gini, aku kebaktian, suaraku untuk Tuhan. Tapi uangku bukan untuk Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah sangat dekat. Saya naikkan sedikit, sangat dekat. Itu yang pertama. Kedua, karena gereja ini menurut pantauan saya sebenarnya gereja yang berbuah. Tapi kenapa harus saya sampaikan lagi nih? Saya bilang Tuhan why? Kedua adalah barangkali beberapa di antara kita menjadi kecewa, menjadi lemah dan berniat untuk berhenti menabur atau mengurangi taburan. Kalau engkau orang yang saya sebut di alasan yang kedua ini, jawablah dalam hatimu, aku itu Tuhan. Kau sudah berencana, sudah tahun depan saya nggak mau ikut-ikut. Hebat sekali ya. Tahun depan nggak mau aktif,
Gak mau tim doa lagi, capek berlutut. Yang diberkati Bapak Ibu Gembala, tahun depan stop jadi pendoa. Hebat kali. Tuhan sangat mengerti, baru terbersit di benak kita Tuhan udah tahu. Saya capek deh menabur. Saya capek menghambur. Mulai tahun depan. Kata iblis, kamu harus makin bijak. Jangan kasih terus, kata iblis. Kamu harus bijak katanya, itu bukan bijak. Itu mundur secara rohani. Dia yang mulai berniat mengurangi jam ibadah, mengurangi pengorbanan, mengurangi aktivitas di rumah Tuhan. Kau yang terkuras dan lelah dan mungkin menjadi kecewa. Itu sebabnya Tuhan menyampaikan firman ini. Bukan berarti pendengar firman ini belum pernah menabur. Tapi dalam doa saya, mungkin engkau menjadi lelah karena orang lain. Gak boleh lelah. Itu sebabnya kita harus tahu prinsip menabur supaya kita terus melakukannya. Saya sudah bilang tadi, atau mungkin engkau menabur tapi prinsipnya salah sehingga kita tidak menuai. Hukum tabur tuai tidak pernah diangkat dari Alkitab walaupun di zaman anugerah. Prinsip pertanian yang Tuhan pakai di perjanjian lama dipakai juga nanti di 2 Korintus 9. Cukup keras loh, 2 Korintus 9 bilang nih, camkanlah ini, apa yang ditabur orang akan dia tuai. Siapa menabur sedikit akan menuai. Itu kepastian loh ya. Tolong jangan berharap terbalik. Siapa yang menabur banyak akan menuai. Sebelum saya sampaikan 3 kebenaran firman Tuhan, siapa yang mau menuai banyak? Saya duluan. Siapa yang mau menuai banyak bisa angkat tangan? Anggap ini kelas. Oke. Enggak semua angkat tangan, kenapa ya? Dikasih yang enak enggak mau loh. Saya enggak bilang siapa yang menabur banyak. Siapa yang mau menuai banyak 2022 angkat tangan. Oh, ada juga yang angkat tangan. Ya, enggak apa-apa lah. Lebih baik jujur. Kalau memang enggak angkat, paling nanti waktu penyembahan diangkat tangan. Sekarang belum bisa. Oke ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita enggak boleh berpikir curang. Menabur sedikit, menuai banyak, itu curang. Saya ini petani, jadi saya mengerti firman ini. Yang enggak petani pun di sini kan dekat-dekat dengan pertanian kok. Tidak pernah kita menabur sedikit lalu kita menuai banyak. Itu mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari katanya. Apalagi lebih curang lagi kalau kita tidak menabur lalu kita menanti-nanti masa panen. Siapa yang suruh kita menanti harvest masa panen kalau kita tidak menabur? Itu lebih curang lagi. Tidak pernah menabur lalu mimpi-mimpi akan sebuah panen yang besar. Siapa yang mau panen? Start dari menabur. Amin saudara. Dan kalau kita menabur, ini yang saya mau koreksi. Karena jemaat ini jemaat yang sudah menabur. Tapi tolong kita koreksi prinsip menabur kita selama ini. Kita tingkatkan. Masih ada. Saya tadi waktu penyembahan gini sampaikan. Masih ada sisa beberapa minggu di tahun 2021. Perintah menabur yang belum kau kerjakan, kerjakan di sisa ini. Supaya kau melihat satu tuaian yang besar yang dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita sudah menabur termasuk saya. Tapi saya masih perlu dikoreksi oleh firman. Prinsip yang salah akan sangat mempengaruhi hasil. Kalau prinsip kita salah atau benar, itu mempengaruhi hasil. Jangan salahkan Tuhan karena prinsipnya yang salah. Semua yang mau menuai seperti janji firman Tuhan, dimulai dengan prinsip menabur yang tepat. Saya akan sampaikan 3 poin bagi kita. Yang pertama adalah menabur itu harus dengan keyakinan bahwa kita pasti menuai walau bukan pada waktunya kita. Itu di ayat 1. Jadi ketika kita menabur dengan iman, keyakinan bahwa kita akan menuai walau bukan pada waktunya kita. Saya baca ayat 1 ya, Bapak Ibu. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau mendapatnya kembali. Kata apa? Lama setelah itu. Ada anak Tuhan menabur itu seperti memancing Tuhan. Saya kasih pagi, saya tuai sore. Salah. Masalah menuai itu urusan Tuhan. Masalah menabur itu urusan kita. Kita suka terbalik. Urusan Tuhan kita ambil alih, urusan kita mau kasih ke Tuhan.
Ini yang ngatur siapa? Kita tahu Tuhan. Tuhan bilang lemparkan saja. Maka saya setuju kata menghamburkan. Dan ini kitab puisi saudara, sebenarnya kalau untuk konteks roti susah kita bayangkan itu. Tapi itu dipakai sebuah analogi yang memang tidak masuk akal. Masa roti bisa balik nanti lama? Udah jadi apa dia di sana? Misalnya taruh di sungai sini, saya pergi kemana sungai itu terakhir mengalir, saya lihat dia enggak roti lagi. Tapi ini analogi ini, ilustrasi ini dipakai Tuhan bahwa menuai itu pasti. Tidak ada orang menabur dan Tuhan enggak mungkin curang, pasti menuai. Hanya menuainya kita itu pada waktunya Tuhan. Nah, waktu menanti waktunya Tuhan ini dibutuhkan apa? Kesabaran. Jangan keburu ngomel. Ngomel. Petrus satu kali Tuhan bilang gini, semalam-malaman dia katanya di Lukas pasal 5 gak dapat apa-apa. Tuhan bilang gini, tebarkan jalamu. Ngomel dia. Katanya ini guru, sudah semalaman kami gak dapat apa-apa, dia gak mau tahu. Disuruh lagi tebar. Lalu dengan terpaksa Petrus tebar, dia sebarkan itu jalannya. Begitu tangkap ikan, di luar dugaan. Petrus apa di hadapan Tuhan? Malu. Kita yang bersungut-sungut satu kali kau akan dipermalukan oleh Tuhan. Kau yang bersungut-sungut dan berpikir negatif tentang masa tua yang diperlukan kesabaran. Jangan paksa, jangan kita atur Tuhan pada waktunya. Tuhan saya tabur Januari, nanti saya tuai Juni ya Tuhan. Ya nanti Tuhan bilang terserah kau lah kalau begitu. Kalau ku tabur di pertigaan, aku dapat di perlimaan ya Tuhan. Tuhan bilang terserah kau lah kalau begitu, suka-suka mula. Kita ini kadang lupa lalu lancang di hadapan Tuhan. Malah protes. Mana saya sudah berbuat baik, enggak ada itu. Sudah rajin kebaktian, mana sambil melotot. Bahkan berani ke pendeta, mana Pak Pendeta, mana? Saya sudah setia, mana? Kalau saya jawab, di mana, lihatlah. Kadangkala daging kita ini begitu ganas. Dan berani bilang, enggak ada artinya berdoa. Tidak artinya ikut puasa, tidak ada artinya memberi perpuluhan, tidak ada artinya. Siapa di sini yang pernah bilang tidak ada artinya perpuluhan? Lancang. Seringkali kita lancang di hadapan Tuhan hanya karena Tuhan mengampuni kita aja. Siapa yang bilang tidak ada artinya doa puasa? Orang lancang di hadapan Tuhan. Makanya kepada Israel di kitab Maleakhi Tuhan bilang apa? Bicaramu kurang ajar. Seorang mahasiswa saya bilang begini, saya sudah begini om, saya sudah begini. Kurang apa saya bilang, kurang ajar kamu. Dia langsung ketawa terbahak-bahak, dia orang Ambon. Tinggi kali standar hidupmu, saya sudah begini. Otak saya langsung jalan, kurang apa saya om? Melotot dia bilang, kurang ajar. Bagi dia jadi lucu, saya pikir dia tersinggung, tapi dia ketawa. Ya benar juga saya kurang ajar. Coba, pernah enggak Tuhan bilang umatnya kurang ajar? Pernah, buka Maleakhi pasal 3. Di bawah perpuluhan. Jangan takut, bukan ayat 10 yang bawahnya kok. Jangan jantungan dulu. Banyak jemaat dakdikdut kalau disuruh buka Maleakhi. Semoga tidak ayat 10 ya Tuhan. Memang bukan. Semoga bukan ayat 10. Maleakhi pasal 3 ayat 13. Ayo satu orang baca yang dekat dengan mic. Pak Oscar kah, Pak Pasarji buka? Yang dekat dengan mic. Jangan sampai terbang mic-nya, ayo cepat. Maleakhi pasal 3 13. Ayo baca. Ya pakai mic dong, karena kita kan sambil live hybrid. Oke. Maleakhi 3 13. Haleluya. Dan 14. Oke. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Amin. Jelas ya ayatnya. Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Kapan kita bicara kurang ajar?
Enggak kok om, saya enggak pernah kurang ajar. Saya sudah dididik mama saya sopan. Iyo ta? Benarkah begitu? Ketika engkau berkata sia-sia beribadah, sia-sia menabur, sia-sia merendahkan diri berkabung, itu kan konteksnya berpuasa. Termasuk yang di atas, sia-sia perpuluhan ayat 10. Jemaat yang bilang sia-sia beribadah, sia-sia perpuluhan, sia-sia merendahkan diri puasa. Bicaramu, tolong dijawab dong. Bicaramu, kalau saya baca ayat ini, bicaramu kurang ajar. Saya bilang, mesti dinaikkan nadanya. Yang kurang ajar, kita yang kurang ajar. Saya bilang kita supaya kalian gak tersinggung. Kita yang pernah kurang ajar, kita harus bertobat. Sia-sia menabur, sia-sia menolong orang, sia-sia mendoakan ini, sia-sia menampung orang ini. Saya juga pernah bicara kurang ajar. Kalau konteks saya, kalau orang yang ditampung di pastor itu berulah, di situ mulai saya kumat. Sia-sia menampung, didoakan, diajari, dikasih makan, nambah sesukanya tapi enggak bertobat. Lalu mulai saya bilang, banyak makan boleh tapi harus banyak bertobat. Nah saudara kekasih, kadang-kadang kita menjadi lelah. Kadang kita pernah sebelum 2010 ya, saya bilang, Tuhan apa untung saya menampung orang-orang ini? Capek deh. Nah itu dia, malu kita. Begitu Tuhan menghibur, begitu Tuhan menjawab segala pergumulan kita, kita malu. Ampuni saya Tuhan, saya sudah lancang. Ternyata semua taburan kita itu tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Hanya pada waktunya Tuhan. Dibutuhkan kesabaran dan jangan menjadi lemah pada masa penantian. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9, saya rindu bacakan ayat ini. Saya tadi satu pernyataan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan ya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Janganlah, ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Tolong nantikan waktunya Tuhan. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pasti menuai Bapak Ibu. Jangan mau dipengaruhi virus dari kuasa gelap yang bilang percuma kamu berdoa, percuma kamu ikut besuk, percuma peduli orang, percuma menjamu orang, percuma bayar perpuluhan, percuma. Itu bukan suara dari roh. Roh akan selalu mendorong kita mengerjakan firman. Hanya jangan lemah menantikan waktunya. Saya merasa waktu istri saya sakit di Pekanbaru itu masa kami menuai. Semua orang baik. Hamba Tuhan di Duri kami enggak pernah kenal. Dibilang sudah pindah tidur di sini, enggak ada kopi, tidur di sini. Pendeta Sitorus yang senior. Anaknya tiap hari ternyata dia nikah yang sama satu marga Sagala. Dia bilang, Amang, kakak mau makan apa hari ini? Saya minta Brenebon, diantar Brenebon. Capcay kah Amang ini kah? Yang kita enggak minta ini tiap hari. Saya bilang, Tuhan, memang di Mazmur 40 dia bilang gini, orang yang suka menabur, mempedulikan orang lemah, dia akan diperhatikan Tuhan ketika dia sakit di ranjangnya. Istri saya memang saya bawa orang mendadak, dia enggak pernah komplain. Saya pernah ketemu anak muda di terminal Bungorasi, namanya Andra. Lalu Tuhan bilang begini, bawa anak muda itu ke rumahmu. Saya waktu itu sakit kumat semua karena pernah tabrakan lagi ke tempat dingin saya melayani retreat. Saya bilang Tuhan sudah keliru, saya ini sedang sakit. Saya dengar suara Tuhan ngomong sama orang itu, saya enggak mau ngomong. Ini orang kurang ajar juga ini, enggak mau ngomong. Saya sakit, pasti salah ini. Tuhan bilang ini, kalau kamu enggak ngomong dia yang ngomong, masa iya? Saya tidak ngomong. Begitu dia bergerak ke saya, dia bilang, Pak mau kemana? Saya bertobat. Lalu Tuhan bilang, bawa ke rumahmu. Saya bawa. Istri saya sambut saya gini. Saya enggak sempat kedip. Itu siapa? Dia cuma melotot. Pokoknya dia tunduk. Siapapun saya bawa ke rumah, saya cuma kedip, dia udah mengerti.
Berarti saya sering kedip-kedip, jadi dia mengerti saudara ya. Jadi itu langsung 7 bulan di rumah dari yang saya tidak kenal. 7 bulan dibaptis pagi hari, pulang malam hari dan sudah menikah ada di Tanah Karo. Dia orang Karo, saya nggak peduli dia suku apa. Pokoknya saya bilang bawa dia bertobat dan memang dia punya masa lalu yang berat dan dia dibaptis. Dia ikut gali itu kolam baptis. Dia dibaptis, dia pulang. Dan waktu istri saya sakit saya tahu. Waktunya dia menuai. Saya bilang semua keluarga saya baik. Saya ikut di ruang isolasi itu mesti saya bayar semua. Waktu saya bilang ke pengerja, tanya ke bidan bayar berapa saya. Dan biaya untuk apa itu? Untuk ngecek kekentalan darah itu. Ini nggak include loh Pak, katanya. Nggak termasuk ini. Nggak apa-apa saya bayar, saya bilang. Demi istri saya hidup, saya yang bayar, saya bilang gitu. Tapi waktu pulang pun semua keluarga saya nggak bolehkan rumah sakit kasih tahu berapa biayanya. Sampai sekarang. Jadi Mazmur 40, siapa yang menabur pada masanya kita lemah, pada masanya kita membutuhkan taburan orang lain, Tuhan akan menolong kita. Itu kami alami. Jadi menaburlah dengan iman, bahwa pasti menuai. Amin. Karena kalau kita lakukan sesuatu tanpa iman itu dosa, katanya Yakobus. Menabur dengan iman. Hanya jangan atur waktunya Tuhan. Dia berdaulat. Amin. Dia berdaulat. Tapi tolong jangan menjadi lemah. Mungkin akhir tahun ini kau akan menuai. Atau awal tahun 2022. Kau akan heran. Ternyata Tuhan membuatmu menuai dengan luar biasa. Yang kedua, prinsip menabur yang benar. Ini prinsip menabur dalam roh. Selama ini kita menabur tapi mungkin menabur dalam daging tanda petik. Naik grade-nya ke menabur dalam roh. Prinsip menabur yang benar yang kedua adalah menabur tanpa batas selagi ada kesempatan. Mungkin selama ini kita udah menabur tapi membuat batas. Kita lihat itu di ayat 2 dan ayat yang ke-6. Ayat 2 bilang apa? Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Tuhan gak start dari setengah lalu ke 3/4. Jadi kalau mau menabur langsung start dengan angka besar. Bahkan angka ini bisa kita naikkan lagi. Mungkin ada di sini sesuai kemampuan langsung start dari 20 atau 21. Apa yang dimaksud oleh Nats ini ayat 2 ini? Kalau menabur jangan selalu menghemat dan membatasi. Ya, aku akan tolong orang, tapi tahun ini programku nolong 2 saja titik. Tuhan bilang gak boleh kau enggak, sudah kutitikin Tuhan, jangan kau main lagi katanya gitu. Kita begitu merasa berhak membuat batas. Tetapi pengkhotbah berkata, ayo jangan membatasi. Ikuti kemampuan dan potensi yang Tuhan berikan kepadamu. Saya tahu sesuai potensi. Tapi ingat, kenapa harus segera selagi ada kesempatan menabur tanpa batas? Karena satu saat kesempatan kita tertutup. Dikatakan di situ, karena engkau tidak tahu hari malapetaka. Dan di prinsip kedua ini, jangan menunda dan jangan menghemat. Memang ada peribahasa waktu saya SD disuruh tulis terus. Hemat pangkal kaya. Dan di kampung saya ada hemat tambah, hemat menulang, hemat-hemat. Tapi enggak ada si hemat itu yang kaya pun kuliah sekarang. Saya cek itu nama hemat. Ada 2 peribahasa yang selalu belajar menulis dunia. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Yang mana lebih nempel? Hemat kan? Ketika kita udah jadi dewasa, hemat-hemat, menghemat. Ya aku lakukan firman, tapi terbatas. Menghemat. Tapi Tuhan bilang ini, berikan pada 7. Wow, bagi orang Israel angka 7 adalah angka sempurna, top score. Kalau Indonesia top skornya berapa? 3. Coba lihat Indonesia, saya selalu menghitung 1, 2, 3. Katanya orang Yahudi pelit, lebih pelit lagi orang Indonesia. Makanya orang Yahudi dibilang Petrus begini, Tuhan kalau saya mengampuni orang sampai berapa kali? 7 kali kan? Karena 7 itu top skornya orang Yahudi. Indonesia pasti sudah 2 kali kuampuni kau ya, tinggal 1 kali lagi kesempatanmu. Kita lebih pelit loh dari orang Yahudi. Ya, jangan membatasi taburan. Yang mau tunduk kepada Tuhan katakan, amin. Saya enggak bilang Bapak Ibu enggak menabur.
Tapi saya merasa Tuhan mau kembangkan kapasitas menaburmu. Ikuti standar firman. Memang manusia bilang menyebar, nanti ayat penutup lihat. Memang sebar sepertinya percuma. Tapi karena itu perintah Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan sia-sia. Saya sudah bilang tadi konteksnya pasal ini sia-sia, ini sia-sia, ini sia-sia. Menabur tidak akan pernah sia-sia. Kalau menabur tidak pernah sia-sia, kenapa kita susah melakukannya tanpa batas? Saudara yang kekasih, kami suami istri kadang membatasi. Sudah kalau begitu, gak usah pernah lagi terima orang. Tapi itu hanya bertahan dalam waktu 1 jam. Setelah itu kami bertobat lagi, terima lagi. Tapi gak boleh deal dan final kita membatasi. Aku gak menabur tahun ini, silahkan. Tapi kalau engkau tidak menuai sekian lama, jangan protes sama Tuhan. Di kitab Yesaya dia bilang gini, pancangkanlah kemah-kemahmu, jangan menghemat. Kayak kami hamba Tuhan, saya melayani di sekitar Surabaya lagi. Surabaya aja capek, belum COVID Tuhan izinkan. Jadi saya enggak pergi kemana-mana, itu karena Tuhan izinkan COVID. Enggak bisa kita. Jadi waktu saya dipanggil mertua saya ke Kalimantan ya, istri saya bilang gini, agak lama lah ya Pi. Nah karena agak lama, saya hubungilah Ibu Gembala di sini. Saya mau ke Kapuas dulu baru ke Pamarunan. Nah saudara kekasih, enggak bisa kita menghemat. Termasuk kami hamba Tuhan kadang kalau mau cari zona nyaman kan lebih baik di sekitar Surabaya. Tapi kita harus ikuti standarnya Tuhan. Saudara yang mulai merancang menghemat. Kapan hari waktu saya pulang bulan 3 ke Sumatera membangun rumah mama. Saya bilang gini, udah peletangan batu pertama, tidak akan pulang lagi. Habis duitku, saya bilang begitu. Begitu bulan 6 abang saya bilang gini, pulanglah kalian. Masa pondasi datang ucapan syukur enggak datang. Saya tetap berkeras, enggak bang, abang pulang. Abang lebih tebal jasnya, dompetnya. Pulanglah. Tapi hatiku enggak sejahtera. Adik saya yang bungsu bilang gini, abang enggak pulang ucapan syukur? Ya. Akhirnya saya bilang sama saya, ya kita pulanglah. Kalau secara manusia sudah pulang pakai sakit lagi. Tapi saya enggak berani. Beginilah kalau mengikuti firman Tuhan. Saya sudah pulang lagi, enggak boleh, enggak berani komplain. Kita nikmati karena Tuhan akan selalu menggenapi janjinya. Jadi saudara yang mau membatasi menabur, coba lihat ayat 2. Naikkan standarmu. Sama dengan Ibu Gembala dan Bapak Gembala sini. Kalau Tuhan suruh saya, kalau saya lihat ke daerah-daerah yang berlumpur, saya bilang wow amazing. Saya tidak terpesona dengan pendeta yang khotbah di hotel. Itu banyak yang bisa begitu. Ake tunggale kata orang Jawa. Banyak yang bisa begitu. Tapi orang melayani ke daerah-daerah. Makanya saya ini masih, istri saya bilang kamu harus pergi. Tanggal 8 saya harus ke Pekanbaru. Yang konon daerah-daerah. Kalau hujan jalannya lumpur. Motor dibiarkan di situ. Saya bilang, pergi enggak Mi? Pergi aja. Kamu sudah iyakan pergi aja. Jangan mundur. Kami harus menabur tanpa batas. Saudara aku kekasih, biarkan ya kehendak Tuhan yang jadi. Di ayat yang ke-6 dibilang gini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ada satu prinsip, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Yang menarik kalimat terakhir, atau kedua-duanya sama baiknya, sama-sama panen. Wow, lumbungmu gak kuat, menampung gak muat, jalamu gak mampu seperti Petrus. Ya kalau gak mampu alirkan ke yang lain. Petrus bilang gini, sini kamu tak kasih ikan gratis, gak bisa saya. Ini harus dibagi. Petrus bagi ke perahu nelayan yang lain. Atau dua-duanya baik. Yang kau tabur Januari lalu sampai yang kau tabur Oktober kemarin. Memang bisa tahu. Pokoknya bagian kita menabur tanpa batas, menabur tanpa batas. Bagian Tuhan akan membuat kita menuai. Haleluya. Ini yang kedua, jangan menghemat, jangan membatasi. Yang terakhir, yang ketiga adalah prinsip menabur yang benar di dalam roh. Yang pertama tadi, menabur dengan iman, kepastian bahwa pasti menuai, tapi pada waktunya Tuhan. Yang kedua, menabur tanpa batas selagi ada kesempatan. Tolong jangan menghemat.
Oh, satu lagi, jangan menunda. Banyak orang ya berpotensi tapi menunda. Ketika malapetaka datang, potensinya mubasir. Saya agak lupa tadi. Di ayat 8 dibilang gini, ya, penutup poin 2. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah dia bersuka cita di dalamnya dan pakai itu panjang umur untuk menabur. Saya pernah mendengar seorang pendeta bilang gini, sebenarnya hidup kita ini berarti useful or not, bermakna, berdampak atau tidak bukan segi panjang umur. Karena di pasal sebelumnya orang fasik bisa hidup 2 kali 1000 tahun katanya dalam bentuk puisi, tapi tetap nggak berguna. Bukan masalah umur panjang apa tidak, tapi masalah berkualitas atau tidak. 70 tahun umur kita tapi kita pakai menabur, itulah kehidupan yang berarti. 100 tahun kau tetap menjadi kanak-kanak, tidak pernah melakukan firman, maunya dimengerti terus, gak pernah mengerti. First to understand, gak mau duluan mengerti orang lain. Percuma juga 100 tahun. 100 tahun dalam ketidakdewasaan. Saya pernah mendengar pendeta berkhotbah di waktu melayat orang mati. Saya senang dengan khotbah pendeta. Dia bilang, hidup itu masalah kualitas. Jadi kalau Tuhan kasih 50 tahun, kan kita gak tahu soalnya. Hari kemalangan datang kita gak tahu, maka jangan menunda. Selagi ada kesempatan dan potensi, menaburlah, menaburlah, menaburlah. Jangan kayak orang fasik. Andai katanya dia hidup 2 kali 1000 tahun, tetap itu sia-sia. Kalau kami hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu masa hidup yang kami pakai tanpa menunda-nunda. Jadi saya berharap setelah dengar khotbah ini, perintah menabur yang belum kau kerjakan yang terpending, lakukan segera. Tuhan akan memberkatimu. Haleluya. Yang terakhir, prinsip yang ketiga yang terakhir, menabur walau banyak tantangan. Itu kita lihat di ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Salah satu tantangan bagi petani tidak menabur adalah angin yang keras dan awan yang gelap. Dan Tuhan bilang jangan selalu perhatikan itu. Sudah tabur aja. Dan angin di situ bisa bicara tentang persoalan ketika kita mau menabur sebagai petani. Seringkali kan nggak jadi pergi. Mama kita bilang gini, coba lihat gelap nggak di luar. Anaknya yang malas juga mau pergi menabur, dia bilang gelap kali mah katanya. Ya sudah besok aja kita pergi katanya kan. Anak-anak kan nggak kalah pintar. Soalnya dia lagi malas. Ya, jarang anak bilang begini, termasuk saya mungkin dulu atau anak-anak ya. Coba lihat gelap nggak di luar. Enggak kok mah terang kok, ayo kita pergi kerja. Nggak ada. Anak-anak langsung bilang gelap kali, nggak usah kita pergi menabur. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau mau menabur jangan fokus terus kepada angin dan awan yang gelap. Kalau mau melakukan firman Tuhan jangan fokus pada tantangan. Jangan fokus pada tantangan. Karena kita yang sudah punya pengalaman rohani di dalam Tuhan, justru dalam tantangan kita punya kesempatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita menabur, kira-kira tantangannya apa? Pertama, bisa disalah tanggapi orang, kita ini cari pujian. Wah, dia memberi, dia begini, dia nampung orang, cari nama dia itu. Satu. Kedua, bisa apa lagi saudara? Bisa dipermainkan, diperalat. Oh, tahun lalu kita pinjam ke Pak Gembala dikasih kok. Jemaat yang bukan jemaat kita suruh pinjam. Belum kau ibadah situ. Kebaikan kita bisa diperalat. Tapi kita tidak bisa fokus ke situ. Yang terakhir bisa dikecewakan. Dan memang ada banyak orang berhenti menabur karena kecewa. Walaupun kita nyanyi apa? Tak pernah kecewa. Padahal dalam hatinya kok lagu ini sih? Nggak ada lagu lain kah? Mau iring Yesus. Walau banyak tantangan. Dan tantangan terakhir, ketika Tuhan memerintahkan kita menabur, situasinya krisis seperti sekarang. Setuju? Kalau pandemi membuat saudara menurun pendapatan, tidak semua, tapi mostly pada umumnya saya lihat, yang warung nasi aja ikut kok karena orang lain gak mau makan lagi.
menurun semua penghasilan. Itu krisis, itu tantangan untuk menabur. Tapi saya berharap pandemi tidak membuat kita berhenti menabur. Jangan selalu lihat, Tuhan berlalulah pandemi supaya saya menabur lagi. Orang katanya kok nanti datang virus yang di sana, daya tularnya makin tinggi. Berarti ya keputusan untuk menabur makin cepat. Tidak menabur sebab COVID makin ganas. Nggak bisa. Krisis tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak menabur. Saya angkat 2 contoh untuk poin 3. Pertama adalah Ishak. Ishak di Gerar berada pada masa krisis. Tapi Kejadian 26 ayat 12 dibilang gini, maka menaburlah Ishak. Mungkin kalau saya bilang itu tinggal modal mau dimakan. Tapi Ishak enggak makan itu benih itu. Dia menabur. Lalu firman Tuhan berkata, maka Ishak menuai sampai 100 kali lipat. Menabur di masa krisis adalah perilaku orang yang imannya di atas rata-rata. Haleluya. Tidak semua orang bisa. Menabur di masa krisis itu ketaatan di atas rata-rata. Ketika kami baru menikah, seorang hamba Tuhan dari Kalimantan Barat bilang gini, Pak Pendeta, saya dapat nomornya dari Om Simamora. Saya mau mampir ya. Waktu itu kami suami istri cuma punya sayur bayam dan sedikit persiapan yang lain. Saya bilang, "Mi, ada yang mau datang." Nah, itu masih telepon rumah. "Bagaimana ya?" "Ya suruh aja datang," dia bilang. Tapi saya yang bingung karena nanti dia serahkan lagi ke saya solusinya kan. Dia bilang, "Suruh aja datang." Wow, penuh pertimbangan. Bagaimana ya? "Ya datang aja Lek," gitu. Karena yang pas orang Batak. Datang. Tapi menunggu dia datang, diskusi agak menjadi seru sekali. Bagaimana ini? Saya bilang gini, kenapa Tuhan suruh orang datang? Kenapa kemarin banyak, lagi pas banyak berkah gak ada yang datang? Kenapa kok begitu Tuhan suruh? Apa saya berani bilang Tuhan salah waktu? Saya gak berani. Nanti Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Nah saudara yang kekasih, makanya saya bilang, orang yang bisa menabur walau banyak tantangan, dia punya iman dan ketaatan di atas rata-rata. Contoh terakhir yang sangat memberkati adalah janda Sarfat. Kalau ini harus kita baca. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Menarik sekali ketaatan janda ini menabur pada masa krisis. Walau banyak tantangan. 1 Raja-Raja 17, saya baca ayat 13 sampai ayat yang ke-15 Bapak Ibu ya. Diperhatikan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku, ya itu 18, 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15 kita baca bersama. Lihat ke slide supaya lebih jelas atau lihat Alkitabnya. Kita baca bersama ayat 15. 2, 3 ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya makan berapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tolong jemaat Ebenezer jangan kalah dengan janda Sarfat. Menarik sekali ayat 15. Maka pergilah perempuan itu. Itu loh, dia udah bilang loh, kalau kita mungkin ketemu pendeta kayak Elia, ini pendeta ini nggak tahu perasaan ini. Sudah saya bilang pun tinggal 1 genggam. Ini untuk anakku, mungkin dia nggak mau makan, yang penting anaknya hidup. Ini pendeta ini tumpul perasaannya ini. Gak ngerti omongan. Udah dibilang tinggal ini duitku, misalnya kalau tepung itu jadi duit. Tinggal ini loh 1 lembar ini loh, nggak merah lagi, abu-abu. Karena antara 50 ke 100 kan. Ini loh bukan uang merah, ini sedikit ini. Gak tahu sih, ini tinggal beli bakso untuk anak saya.
Masa Pak Pendeta bilang beli bakso dulu untuk saya, anakmu itu belakangan. Ini pendeta dari mana Tuhan? Jangan saya ketemu satu lagi kayak Elia ini, kan begitu kita ngomong. Tolong saya jangan ketemu pendeta kayak Elia. Hati-hati loh yang baca ayat ini berdoa begitu. Ya, tapi luar biasa. Lalu pergilah dia berbuat, menabur walau tantangannya adalah krisis yang sangat berat. Lalu dia mengalami mujizat Allah. Tidak akan habis-habis. Itu yang kami alami waktu kami menerima hamba Tuhan. Tapi memang dia nggak ngomel, saya heran loh. Cuman sayur bayam yang banyak kuahnya bukan sayurnya, tapi dia asik bercerita. Jadi begini lele, ya dia nggak berubah bentuk. Cuman begini saya dijamu. Cuman tempe sama sayur, tapi dia bahagia rupanya. Ketaatan kita mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Saudara, jangan kambing hitamkan situasi krisis. Just you do it, lakukan perintah Tuhan. Kalau kita eman nyawa kita, eman nyawa anak, dia lebih memikirkan nyawa anaknya, pasti dia tolak itu perintah Tuhan. Tapi luar biasa, makanya ini dari sekolah minggu diceritakan ibu gembala saya. Ini adalah satu kisah yang paling saya hafal dari cerita di sekolah minggu. Dan saya ingin hidupi. Dia mengalami mujizat. Menabur di masa krisis, itu mujizatnya beda. Sampai lewat masa krisis, bertambah-tambah terus. Puji Tuhan, kita akhiri firman Tuhan dengan Amsal 11 ayat 24 sampai 25 sebagai ayat terakhir dan sungguh-sungguh ayat terakhir. Ada pendeta enggak bersungguh-sungguh dengan ayat terakhirnya. Nanti bilang, satu lagi lah katanya kan. Terus jemaat mulai cemberut, terserah kau lah Pak Pendeta katanya. Kalau saya mau bersungguh-sungguh dengan ayat terakhir saya ya. Amsal 11. Saya tidak sempurna mengerjakan ayat ini, tapi aku sedang mengejar melakukannya. Amsal pasal 11 ayat 24-25. Saya akan baca ayat 24, saudara baca ayat 25. Berbagi kita. Karena di Wahyu dibilang berbahagialah yang membaca, apalagi yang melakukan. Oke, saya baca Bapak Ibu. Ada yang menyebar harta, menghamburkan tadi definisi menabur ya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, hemat kuadrat itu ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara baca 25. Saya berharap terjadi perubahan. Siapa yang mau diberi kelimpahan angkat tangan. Puji Tuhan, udah semua, bukan seperti awal lagi tadi ya. Oke. Kadangkala kita dianggap bodoh karena seperti menyebar. Seret, menyebarkan begitu. Kalau satu-satu itu menanam. Tapi kalau langsung seret, kadang orang bilang, ih bodoh juga itu. Anaknya pun butuh biaya, ngapain dia nyumbang? Bodoh dia itu, anaknya perlu loh. Ngapain dia itu? Bodoh menurut manusia, tapi berhikmat di hadapan Allah. Lihat konteksnya itu, ada hikmat di atasnya itu. Pedoman hikmat untuk pasal yang ke-11 itu. Mau berhikmat menurut manusia atau berhikmat menurut Allah? Saudara, saya mengakhiri firman Tuhan dengan kita tidak akan pernah menggenapi firman kalau kita tidak melakukan menabur ini. Ada lagu yang berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Kapan kita genapi firman tentang menabur? Kalau kita tidak melakukan. Iya om, saya terbatas, tapi Tuhan sempurna. Yang penting kita rela. Tuhan kau sempurna, biar dia memampukan kita saat ini. Saya rindu kita naikkan pujian ini. Setelah itu saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Ada ayat di Mazmur, bagi orang lain aku seperti tanda ajaib. Tidak pernah menabur, engkau tidak pernah menjadi tanda ajaib dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bangkit berdiri. Tuhan kau sempurna. Banyak waktu terbuang saya tidak menjadi pelaku firman. Mungkin 30 tahun berlalu aku tidak pernah menggenapi firman-Mu. Tapi mulai hari ini Tuhan, aku mau menggenapi firman-Mu dalam hidupku dengan menabur. Sehingga orang lain banyak yang diberkati. Tuhan kau sempurna.
Berserah Bapak Ibu. Ku serahkan hidup Walau banyak tantangan, berikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna jangan takut menabur. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan, serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. angkat tangan kananmu. Hidupku menggenapi Jangan genapi perkataan kuasa gelap. Jangan genapi perkataan dukun dalam hidup. mujizat Genapi firman dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi. Saya kembalikan baik dalam. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi Banyak sakti manusia. Haleluya. Ini prinsip Tuhan. Tuhan memberkati kita semua bila benar-benar bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Saudara yang kekasih, luar biasa firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Ini prinsipnya Tuhan. Ini maunya Tuhan. Ini hukumnya Tuhan. Mari kita introspeksi diri saat ini. Bagaimana prinsip menabur kita. Ada banyak hal yang kita tabur. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Selagi kita hidup, begitu banyaknya kesia-siaan, pangkat, jabatan, harta, bersenang-senang semua dikatakan pengkhotbah sia-sia. Di luar Tuhan hanya ada yang tidak sia-sia, menabur tidak akan pernah sia-sia. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati orang yang menabur. Kita menabur kalau sudah tidak ada tantangan. Kita menabur kalau sudah tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tetapi menabur dalam kesulitan adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Saya percaya inilah rahasia Tuhan. Saya percaya inilah cara Tuhan memberkati kita semua di situasi sulit ini. Sama seperti Ishak diberkati Tuhan ketika dia menabur di masa sulitnya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terus apa yang Tuhan taruh di hatimu saat ini? Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, kau jawab ya. Katakan lagi, ku jawab ya kepada Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Ku jawab ya. katakan kami kunci mujizat. Hanya bagi orang yang taat mujizat itu dia. Haleluya. Yesus, Ku jawab ya tidak akan sia-sia firman-Mu Ku Tuhan. jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. aku Si Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan menjadi pelaku firman. Kami siap, kami siap. Kami katakan kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu, haleluya. Amin. Silakan duduk. Tempat persembahan di bawah, saudaraku. Kita nyanyi dulu pujian. Kita bawa persembahan kita dan perpuluhan kita. Kita nyanyi pujian, taburlah maka engkau kan menuai. GG. Ya. Taburlah maka engkau kan menuai. Satu takaran yang baru yang akan kau
Itulah biasanya kita ini sebagai pengkhotbah tamu, kita hindari juga khotbah yang seperti ini sebenarnya. Khotbah seperti ini kita pergi bertamu akan khotbah berkat blessing kan. Tapi karena itulah kasih Tuhan untuk kita, amin saudara. Khotbah ini bukan khotbah yang ringan, ini khotbah keras saudara. Dan boleh katakan inilah khotbah seorang dokter. Memang dokter, benar-benar dokter. Karena banyak dokter-dokteran sekarang gak kuliah sudah wisuda dokter di teologi ini. Apalagi kami yang teologi ini saudara yang kekasih. Dan terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Goktondi Pasaribu. Ngerti arti Goktondi saudara? Penuh roh. Nah itulah, karena waktu lahir mungkin langsung penuh roh mamanya. Jadi puji Tuhan. Dan saya boleh berkesaksian sebentar ya, jarang-jarang juga. Firman Tuhan ini kepada kami sekeluarga. Kenapa kami katakan pada kami sekeluarga? Memang bulan-bulan 11 saya 10-11 itu pengeluaran saya itu besar, dalam bentuk taburan juga sebenarnya. Tapi minggu kemarin ada hamba Tuhan berkata pada saya, Bu Gem, saya minta tolong dikirim uang, ada tukang-tukang yang mau gotong royong untuk biaya gitu kan. Tapi saya lihat kemampuan saya sudah sangat terbatas. Saya tunda, nantilah kalau sudah selesai Natal. Begitu juga sama Bapak juga, ada 2 permintaan itu ke kami. Kami kabulkan. Hitungan begini, bulan ini kita sudah banyak taburan. Kalau untuk ini nantilah setelah Natal. Dan ada kalanya seperti Pak Gem bilang, masih banyak pengeluaran ini. Sekalinya lewat firman Tuhan tadi, kalau kita tunggu sampai kita aman semua baru nabur, gak akan pernah nabur. Amin saudara. Padahal kita belum tentu sempat menabur. Kadang-kadang seperti yang dikatakan itu, apa yang ditabur? Saya jujur ya Bapak Martina ini, apa yang ditabur? Tapi tiap hari bisa datang dia, apa yang diperbaiki di gereja ini, ditukangi ini, ditukangi itu. Kadang-kadang kita melihat sudah datang, apalagi yang diperbaiki nang. Itu taburan juga saudara, tenaganya, kemampuannya. Coba kita pikir saudara, orang gak menabur, gak menuai. Prinsip Tuhan. Kalau dikatakan kita mau menuai tanpa menabur, curang namanya. Kan jelas tuh, curang. Menabur dikit, menuai banyak, apa yang gak lebih hebat dari rentenir itu saudara. Saya percaya kita akan diberikan Tuhan kesempatan menabur, amin. Jangan sampai tunggu, termasuk kepada kami sekeluarga, sampai selesai dulu pengeluaran baru menabur, gak bisa. Ini saya katakan bukan khotbah seorang hamba Tuhan yang tamu ini sebenarnya, tapi karena Tuhan, saya tahu Ebenezer di hati Tuhan itulah. Ebenezer di hati Tuhan itu intinya. Saudara tahu, saya ngomong kepada saudara sedikit. Ebenezer ini di Kalteng ini barometer. Semua pendeta ingin datang di sini. Dimanapun, kapanpun. Bukan karena gembalanya, karena kalian. Karena saya selalu banggakan jemaat Ebenezer, jemaat yang militan. Saya tidak pernah mengata-ngatain jemaat ini. Gak pernah saya katakan tentang, memang saya tahu mereka jemaat yang militan, jemaat yang berdedikasi. Dan saya percaya 2022 tahun anugerah bagi kita semua. Saya percaya itu ya, semangat kita. Nanti Natal kita tanggal 4. Saya lihat dana Natal kita mengalir. Walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi ini juga sudah di luar yang kita pikirkan. Doakan juga, sama seperti kami, hari Sabtu Natal, hari Minggu perjamuan, selesai gereja saya langsung berangkat dengan Pak Gem, Palangkaraya, Kapuas Palangkaraya, Pelantaran Sampit, Tembak sampai Lamandau. Itu bukan gereja besar saudara, bukan gereja besar, perbatasan Lamandau. Semalam di sana, lalu lagi ke daerah lain di Lamandau, di sebelahnya lagi.
Yang kami tuju itu bukan gereja-gereja besar, tapi kami menabur di sini. Kami juga pelayanan ke pedalaman ini sampai kalau saya terima pelayanan Natal ada 20-an Natal, tapi berbarengan waktunya semua di 11 titik. Kami kalau pelayanan Natal ini bukan bawa uang datang dari pelayanan itu, malah kita berbagi berkat di sana. Malah kita memberkati di sana, saudaraku. Tapi bagi saya itu merupakan suatu kebanggaan kalau memang masih Tuhan berikan. Amin. Jadi jangan kita menganggap aku orang yang termiskin di dunia. Amin ya saudara. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih bagi jemaat yang baru datang beribadah bersama kami. Juga ada Yendi dan suami. Anak kami Saron juga ada. Dan dia sekarang sudah di Jakarta kerja. Dan semuanya kita diberkati Tuhan. Hari Sabtu Natal kita semua datang jam 4 sore. Kalau ada yang beracara di luar daerah atau harus ada acara, kalau bisa usahakan hadir saudara. Supaya kita sama-sama merayakan Natal kita. Amin saudaraku. Amin. Pelayan-pelayan semua melayani. Masih ada dekor-dekor yang belum selesai akan segera diselesaikan. Terima kasih untuk taburan kita semua atas biaya Natal dan segala macam. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Goktondi. Dimanapun kalian berada diberkati Tuhan. Ibunya istrinya juga sudah sembuh dari COVID parah sekali, tetapi Tuhan panjangkan umurnya. Amin saudara. Berdiri kita semua. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesan kita tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Makasih Tuhan. Kami jemaat-Mu GPD Ebenezer percaya ada di rencana dan di rancangan-Mu. Makasih Tuhan, Engkau menggabungkan kami satu keluarga besar di tempat ini. Makasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami terima. Tuhan, kami berjanji kami bukan cuma pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman itu sendiri. Berkati hamba-Mu Pendeta Goktondi, Pasar Ibu, istri, anak-anak dan pelayanan dan jemaat yang mereka layani. Kemanapun mereka pergi diberkati Tuhan. Kami doakan juga panitia Natal kami, bahkan Natal tanggal 4 Desember diberkati Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan. Sehati sepikir kami semua tidak ada jemaat yang penonton, tidak ada Tuhan, tapi jemaat yang terlibat,
yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Semua digerakkan oleh gerakan Tuhan. Gerakan Allah lah yang bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu. Sehat kami semua, kuat kami semua, sukacita kami semua, damai sejahtera kami semua. Karena Engkau lah yang mengerjakan di hidup kami. Tuhan Yesus, pelayanan hamba-Mu juga Lamandau melewati beberapa kabupaten Tuhan. Ada di kabupaten yang lain, Gunung Mas, Barito Timur, Barito Selatan, Pulang Pisau dan Pangalamun, di beberapa kabupaten. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, kemampuan, urapan Tuhan. Berangkatkan hamba-Mu, sertai kami Tuhan dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Beri hikmat-Mu Tuhan. Sementara kami meninggalkan jemaat ini sehat-sehat semua, tidak kurang suatu apapun Bapa. Diberkati Tuhan semua. Selama hamba bernafas, hamba tetap melayani pekerjaan Tuhan. Itu moto kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu di hidup kami. Ibadah kami akan berakhir, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Bahkan jemaat yang di rumah mengalami lawatan dahsyat Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, membawa berkat yang limpah daripada Tuhan. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan kami. Tangan Tuhan penuh berkat akan dicurahkan bagi kami. Sejahtera daripada lama, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan, penghiburan yang dikerjakan Roh Kudus turun atasmu, bekerja dalam kehidupanmu, mulai hari ini hingga maranatha Tuhan kembali, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.